Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, pernah kepikiran gak sih di era di mana rentang perhatian kita cuma sebatas gesekan jempol di layar, dakwah itu seharusnya gimana? Ini bukan lagi sekedar soal mimbar, tapi udah masuk ke ranah manajemen. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Ini pertanyaan kunci, yang jawabannya mungkin udah beda banget dibanding 10 atau 20 tahun lalu. Kalau dulu, modal utama itu mungkin kefasihan bicara atau dalamnya ilmu yang kelihatan dari sorot mata. Tapi hari ini, arenanya beda. Di dunia maya, semua orang bisa jadi penceramah. Lantas, apa sih yang ngebedain dakwah yang beneran lancap sama konten yang sekedar lewat doang? Ternyata, modalnya jauh lebih rumit dari itu. Nah, ini dia pergeseran fundamentalnya. Dakwah itu bukan lagi sekedar transfer ilmu searah, di mana guru ngomong, murid dengerin. Sekarang, dakwah itu udah jadi sebuah rekayasa sosial yang kompleks. Jangan salah paham dulu. Rekayasa di sini bukan berarti manipulasi ya, tapi lebih ke arah merancang sebuah perubahan. Ibaratnya kayak arsitek, yang bukan cuma bangun satu rumah, tapi dia merancang sebuah ekosistem sosial yang lebih baik, di mana pesan kebaikan itu bisa tumbuh subur dengan sendirinya. Oke, ini dia peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal bedah DNA dari Dai Manager ini. Kita mulai dari landscape-nya di era disrupsi, terus kita bangun fondasi ilmunya, kita tambahin kunci emosional alias EQ, kita bedain mana taktik yang etis, mana yang enggak, kita lihat cara eksekusinya di medan perang medsos, dan terakhir kita satukan semua kepingan puzzle ini. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, dakwah di era disrupsi. Nah, di sini kita lihat gimana peran seorang pendakwah itu bertransformasi total. Bukan lagi cuma jadi tukang ceramah, tapi jadi agen perubahan yang aktif. Dan fondasi dari semua itu apa? Ya jelas, ilmu. Manajemen dakwah yang efektif itu harus berdiri di atas pilar kecerdasan intelektual atau IQ. Bayangin aja kita mau bangun gedung pencakar langit. Tanpa fondasi ilmu yang kokoh, mau desainnya sekeren apapun, ya bakal ambruk juga. Otoritas seorang dai itu harus lahir dari dalamnya ilmu, bukan dari karisma semata, apalagi cuma dari jumlah followers. Terus isi fondasinya apa? Tentu aja penguasaan Al-Quran dan Sunnah yang mendalam, plus pengalaman sejarah atau sirah buat cari solusi di zaman sekarang. Ini bukan cuma soal punya dalil buat setiap omongan ya, ini lebih dalam dari itu. Fondasi ini adalah benteng pertahanan buat mencegah kesalahan fatal. Misalnya, salah tafsir ayat yang bisa bikin umat pecah belah, atau ngasih fatwa tanpa konteks yang akhirnya malah bikin bingung banyak orang. Jadi, prinsip manajerialnya sebenarnya simple tapi dalam banget. Mengilmu sebelum mendakwahkan. Ini bukan pilihan, ini syarat mutlak. Fondasi ilmu adalah segalanya, titik. Oke, fondasi ilmu udah kuat nih. Tapi pernah nggak sih kamu denger nasihat yang bener banget, tapi cara penyampaiannya itu bikin ilfil? Nah, disinilah komponen kedua masuk. Punya pesan yang benar itu satu hal, tapi mastiin pesan itu nyampe dan diterima di hati itu soal lain. Dan inilah perannya kecerdasan emosional atau EQ. Jadi, kita bedain ya perannya. Kalau IQ, itu tugasnya mastiin pesan yang kita sampaikan itu valid, lurus, dan benar secara keilmuan. Maka EQ inilah yang jadi jembatannya. Jembatan yang nyambungin kebenaran yang logis di otak kita ke penerimaan di dalam hati audiens. Prakteknya gimana? Wah, banyak banget. EQ itu jadi tameng psikologis kita waktu diserang nyinyiran netizen. EQ juga yang bikin seorang dai nggak kepancing buat balas nyerang waktu ada provokasi. Dan yang paling krusial, EQ itu adalah seni membaca audiens, tahu kapan harus tegas dan kapan harus lembut menyentuh. Karena tanpa empati, ajaran yang paling benar sekalipun bisa mental, ditolak mentah-mentah. Sekarang kita masuk ke area yang agak abu-abu nih. Dengan bekal ilmu, IQ, dan kemampuan persuasi, EQ, ada potensi besar buat kebaikan. Tapi di sisi lain, ada juga risiko disalahgunakan. Jadi yuk kita tarik garis yang jelas antara taktik yang cerdas dan manipulasi yang merusak. Dan table ini ngejelasinnya dengan gamblang banget. Coba lihat baris niat. Taktik etis, misalnya pakai cerita yang menyentuh buat ngejelasin konsep, niatnya itu tulus buat kebaikan audiens. Sementara manipulasi, contohnya pakai ayat buat nakut-nakutin orang biar donasi, niatnya ya buat kepentingan pribadi. Orientasinya juga beda. Taktik etis itu mancing kita buat mikir kritis, sementara manipulasi justru nutup-nutupin kebodohan si pembicara. Dampaknya, jelas, yang satu mendidik, yang satunya lagi malah merugikan. Oke, kita udah punya resepnya. Ilmu, empati, dan etika. Tapi resep seenak apapun gak akan jadi apa-apa tanpa eksekusi yang ciamik kan?
Nah, sekarang kita bawa semua itu ke medan perangnya yang sesungguhnya, media sosial. Strategi eksekusi paling dasar itu namanya pendekatan tadarruj, alias bertahap. Ini logis banget. Kita nggak bisa dong ngomongin hukum waris ke orang yang konsep tauhidnya aja belum kokoh. Dakwah itu harus dibangun dari fondasinya dulu, yaitu ideologi tauhid, baru naik ke prinsip-prinsip utama, dan terakhir baru dia bahas isu-isu cabang atau furu. Banyak dakwah gagal karena loncat langsung ke nomor 3, sibuk debat kusir soal hal kecil, padahal pondasinya belum dibangun. Dan eksekusi cerdas di zaman sekarang itu artinya satu kata, adaptasi. Seorang dai manajer itu harus pintar menari sama algoritma media sosial, bukan malah melawannya. Dia juga harus bisa ngomong pakai bahasanya Gen Z, pakai meme, bikin video pendek, tapi ini kuncinya, tanpa mengorbankan kedalaman substansi agamanya. Ini seni menerjemahkan kebenaran yang abadi ke dalam bahasa yang dimengerti hari ini. Baik, semua elemennya udah kita kumpulin. IQ, EQ, taktik, dan eksekusi. Sekarang, ayo kita lihat gimana semua itu menyatu dan membentuk sosok utuh seorang dai manajer yang modern. Dan inilah gambaran utuhnya. Dai manajer itu bukan sosok yang pincang, dia bukan cuma intelektual yang pintar ngomong, IQ, bukan cuma motivator yang jago nyentuh hati, EQ, bukan cuma ahli strategi, dan bukan juga cuma content creator. Dia adalah gabungan yang seimbang dari keempat pilar ini. Kalau salah satu aja kurang, 3 yang lain jadi nggak efektif. Semuanya harus saling melengkapi. Dan ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang, jujur aja, mungkin sedikit bikin merinding. Di zaman di mana satu konten bisa dilihat jutaan orang dalam sekejap mata karena sihir algoritma, fokus kita harus geser. Tanggung jawab terbesar kita bukan lagi cuma pada apa isi konten kita, tapi pada dampak masif yang dihasilkan konten itu. Pertanyaannya, udah siapkah kita memikul tanggung jawab sebesar itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga obrolan kita kali ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.